Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya. Semoga kita salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya beliau di sisinya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan yang akan mempresentasikan hari ini ada dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Wahyu dan yang keduanya ada Muhammad Majid. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang keduanya, izinkan kami dari kelompok 4, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri Nur Akbar sebagai moderator bersama 4 rekan saya. Yang pertama ada Nisa, yang kedua ada Ahmad Wahyudin, yang ketiga ada Abdul Majid, yang keempat ada Muhammad Bintang. Baik, untuk acara selanjutnya kita mulai dengan presentasi. Presentasi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Wahyu. Atas waktunya dan tempatnya saya persilakan, silakan saudara Wahyu. Ya. Terima kasih kepada saudara Fikri Nur Akbar. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami dari kelompok 4 ya. Dan untuk pertama di sini menu awalnya ya teman-teman. Untuk menu awalnya di sini ada kelas. Nah, di setiap ada kelas itu ada variabel. Variabelnya yaitu SI. Jadi teman-teman bisa bebas gitu bedain variabelnya itu apa aja, bisa T, bisa I ataupun yang lainnya. Jadi setelah menambahkan kelas kita jangan lupa menambahkan variabelnya SI. Dan di sini kita itu membuat menu awalnya itu seperti ini. Jadi kalian bisa buat sekreatif mungkin lah gitulah ya. Nah, untuk yang selanjutnya jangan lupa di-return agar pada saat di running itu akan muncul menu awalnya gitu. Menu awalnya itu bakal muncul pas pada saat di running gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri gitu. Di sini kan kita itu membuat program menghitung umur gitu kan. Menghitung umur ya, menghitung umur per tahun, yang kedua per bulan. Nah, untuk per tahun itu sebenarnya rumusnya itu simpel gitu. Tahun sekarang diambil tahun kelahiran. Nah, bakal hasilnya itu umur kita. Misalkan ya, umur kita itu tahun lahir kita itu 2003 atau 2000. Nah, tahun sekarang itu 2021. Tinggal misalkan 2000 diambil 2021. Jadi hasilnya itu 21. Nah, itu umur kita berarti hasilnya 21. Dan untuk menghitung per bulan sebenarnya simpel juga, tinggal dikalikan 12. Nah, 21 dikali 12. Nah, itu hasilnya yang umur per bulan. Nah, untuk rumusnya sendiri kita menggunakan def yaitu fungsi, dan menggunakan integer tahun sekarang diambil integer tahun kelahiran. Dan jangan lupa return hasil agar hasilnya itu keluar. Dan mohon maaf kamera saya agak terganggu. Udah oke ya. Nah, untuk selanjutnya untuk menghitung per bulan kita menggunakan fungsi juga def menghitung per bulan tahun sekarang diambil integer tahun kelahiran dikali 12. Nah, integer bulan agar nggak error lah gitulah ya. Jangan lupa di return hasil. Nah, mungkin penjelasan tentang menu awal cukup sekian ya. Kalau menu awal cuma segini saja, cukup simpel kan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin
akan dijelaskan oleh Saudara Majid, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Saudara Majid. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang lanjutan dari Kak Wahyu mengenai tentang perhitungan umur. Yang pertama yaitu kita akan tadi udah membahas tentang definisi-definisinya suatu pemrograman. Sekarang kita akan ke hasilnya. Yaitu kita di sini menggunakan while. Kenapa menggunakan while? Garan. Kita di sini mempermudah aja. Di sini while itu adalah perulangan. Jadi kita untuk mempermudah bagaimana kita mau coba lagi. Di sini kita langsung aja ke print. Jadi yang pertama yang di atas itu yang menu itu akan langsung tampil ketika di running. Kemudian itu kan kita membuat string yaitu pilih input, silahkan pilih nomor. Jadi silahkan pilih nomor, maksudnya di sini masukkan nomor. Nomornya itu ada 1, atau 2. Di sana kan ada pilihannya 2. Yang 1 dan 2. Yang pertama itu mengenai perhitungan per tahun, yang kedua itu menghitung perhitungan per bulan. Terus kita menggunakan percabangan if. Jika yang dipilih di atas itu dalam menu itu adalah 1, maka akan di print, silahkan masukkan data KK dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka itu akan ada bulan semacam Januari, Februari, Maret atau sebagainya. Itu harus diganti menjadi angka. Jadi Januari itu bulan 1, Februari bulan 2 dan selanjutnya. Kemudian kita di sini menggunakan while lagi, yaitu menggunakan while di dalam while. Yaitu kita untuk mengisi apa yang stringnya itu tahun sekarang, maka kita akan di-input tahun sekarang or 0. Kenapa harus or 0? Karena ketika tidak diisi atau terlalu banyak, hasilnya 0. Begitupun dengan tahun kelahiran, sama dengan tahun sekarang pengertiannya. Kemudian kita membuat string hasil per tahun. Hasil per tahun kita membuat definisi itu fungsi bahwa tahun kelahiran itu kita merujuk ke tahun kelahiran stringnya. Kemudian sampai tahun kita merujuk lagi kepada string yang tahun sekarang di atas. Maka umur kakak, coba kakak di bawah yuk, dipinggirin lagi. Oke. Ya. Maka kita akan mengambil string yang paling atas, yaitu definisi yang kakak Wahyu udah terangkan di sini mengenai tahun, perhitungan tahun. Dan kemudian kita lanjut lagi ke print hasil per tahun. Jadi yang atas tadi kita membuat string itu kan kita akan dicetak, yaitu hasil per tahun yang otomatis akan dihitung dalam definisi yang sudah kakak Wahyu jelaskan. Kemudian kita ketik lagi print yang 1, bila kita menekan 1 itu berarti lagi dalam perhitungan per tahun. Dalam garis miring N itu enter atau 2 untuk kembali ke menu. Jadi pilihan input saya itu nomor berapa. Jika garis 1 itu akan lagi membuat soal yang sama, atau kalau 2 itu kita kembali ke menu. Kemudian di continue semacam break itu sama juga. Kemudian kita berlanjut ke elif. Setelah if, maka di sana itu ada elif. Jika pemilihan itu ada pada nomor 2 yaitu pemilihan per bulan, maka saya juga print silahkan masukkan data kakak dalam bentuk angka, bukan nama ataupun huruf kapital ataupun semacamnya lah pemejaan. Di sini kita membuat juga while through semacam yang pilihan di atas, itu sama aja penjelasannya mengenai tentang tahun sekarang. Di sini kita bedakan tahun sekarang 2 ya. Kalau di atas itu tahun sekarang nggak ada 2-nya. Kalau di bawah di sini ada tahun sekarang 2 atau tahun kelahiran 2 untuk membedakan aja, takut keliru.
Terus kemudian hasilnya sama juga sama yang di atas, fungsi hasil perhitungan kami bahwa dari tahun, jadi kita merujuknya tahun kelahiran 2 yang tarian ke sini. Kalau kita nggak masukkan 2-nya di sini, takutnya kita akan mengambil yang di atas yang mengenai tahun. Terus kita masai sampai sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian print hasil per bulan, print 1 untuk lagi, atau enter 2 untuk kembali ke menu. Pilih menu, pilih saya. Nanti akan terprint ataupun nanti kamu akan pilih print atau mau 1 apa 2. Jika 1 itu akan lagi, kalau 2 kalau tidak ada ini kan langsung else. Else itu berarti tidak ada pilihan lain. Jadi selain itu berarti break. Kemudian kita ke bawah juga. Selanjutnya kita memakai else bawah. Ke pinggiran lagi kok ya. Kita di else print pilihan Anda tidak setia. Kenapa saya mencantumkan else print? Karena ditakutkan ada yang memilih nomor lain semacam 3, 4, 5 itu kan tidak ada dalam pilihan kita. Jadi saya di sini menyarankan kan sering banyak yang menekan asal-asalan pilih 100 lah, pilih 20 atau 30. Maka di dalam itu di print pilihan tidak ada. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan menghitung umur. Saya kembalikan ke moderator Kang Fikri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan ya Mas Fikri untuk hasil runningnya nanti Terima disangka kasih hasil kepada saudara. Oh, mungkin ada tambahan lagi dari saudara Wahyu. Ya, mangga Kak Wahyu. ya. Nah, kita tadi kan hanya menjelaskan codingan kita saja, tapi belum mencoba hasil running kita. Nah, sekarang kita coba running ya, teman-temannya. Oke, kita coba running. Oke, menu awal sudah benar ya. Menu awalnya itu yang kita tulis itu, hai kakak, selamat datang, mari kita hitung umur kakak dalam tahun maupun bulan. Silakan pilih nomor. Nah, kita pilih coba nomor 1 per tahun. Nah, silakan masukkan data kakak dalam bentuk angka. Nah, jadi tahun kita tulis dalam bentuk angka. 2000, tahun sekarang 2021. Tahun kelahiran 2000. Oke, kita coba. Nah, jadi hasil perhitungan kami bahwa dari tahun 2000 Masehi sampai tahun 2021 Masehi, umur kakak adalah 21 tahun. Benar ya, Kak ya? Benar, berarti tidak error ya, Kak. Berarti codingan kita berhasil gitu. Kita coba lagi. Jadi di sini kan ada if pilih 1 continue. Jadi continue di sini berarti masuk ke while atas lagi. Jadi ulang lagi dari atas gitu ya. Misalkan lagi nih. Nah, jadi kita masuk ke menu awal lagi. Jadi karena memang di sini continue gitu. Tahun sekarang 2021. Tahun lahir 2003. Nah, umur kita 18 tahun. Benar ya? Oke ya? Oke. Baik. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Fikri Nur Akbar. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Saudara Wahid dan Saudara Majid, yang telah menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 4. Alhamdulillah, karena waktunya yang terbatas, mungkin kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.